Ceritain dong tentang Pompon awal mula pertama kali adopsi Pompon gimana sih? Oke, Mami ceritakan sedikit ya, karena memang tidak terlalu banyak cerita awal mula adopsi Pompon. Awal mulanya, Mami pernah lihat fotonya Pompon itu secara sekilas saja. Terus pas Mami lihat, cuma berpikir, ih cantiknya ini anak, lucu banget ya. Andaikan aku bisa adopsi ini anak, pasti happy banget deh. Tapi ya hanya bilang gitu aja dalam hati. Setelah selang beberapa hari, kalau nggak salah seminggu, kok kepikiran terus ya sama ini anak. Tapi Mami cuekin aja karena Mami pernah nanya maharnya dan Mami merasa maharnya itu lumayan tinggi, jadi ya nggak jadi ambil. Kemudian setelah 1 bulan, aduh kok gelisah banget ya. Setiap hari kepikiran banget sama ini anak dan setiap hari hanya liatin fotonya aja. Memang pada saat itu tidak ada mimpi atau apapun, yang ada hanya perasaan gelisah dan kepikiran terus. Gak bisa tidur, ngapa-ngapain juga gak bisa, hanya wajah anak ini aja yang muncul di pikiran Mami. Mami lupa sekitar 1,5 bulan atau lebih gitu. Akhirnya Mami putusin untuk mengadopsi Pompon. Kemudian setelah pengirimannya berlangsung, sempat ini anak tersesat, nggak tahu keberadaannya di mana. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, paniknya luar biasa maminya. Sudah berusaha menghubungi tempat pengiriman dan kurirnya yang bertanggung jawab untuk masalah pengiriman barang. Setelah beberapa hari, akhirnya ini anak ketemu dan ternyata ini anak nyangkut di tempat penerimaan barang atau yang biasanya dimasukkan ke dalam mesin atau yang kotak penyimpanan gitulah. Akhirnya Mami ketemuan langsung dengan si kurir yang bertanggung jawab kita sama-sama ke mesin itu. Si kurir minta maaf karena kelalaiannya dan dia bilang, saya benar-benar gak sadar kak, gak tahu gimana kok bisa ya saya sampai masukkan ke tempat mesin penerimaan barang, karena biasanya yang belum bayar itu gak mungkin deh saya masukkan ke dalam kotak seperti itu. Soalnya kan kalau kayak gitu nanti saya yang harus bertanggung jawab ke perusahaan untuk mengganti ongkosnya. Kemudian setelah di rumah Mami sediakan susu untuk Pompon. Ternyata pas kasih susu ke Pompon, susunya tumpah. Si Pomponnya ngambek sama maminya karena kata Pompon, Mami jemput Pompon kelamaan. Pompon kan aus, dimasukin ke kotak mesin yang gelap, udah itu panas lagi. Jadi seperti itu Pompon nunjukin kalau dia lagi ngambek dengan cara susunya ditumpahin. Oke, setelah itu Mami tanyakan ke Ponponnya langsung, kenapa bisa sampai tersesat dan ternyata kerjaannya si Pompon guys. Pompon bilang, Pompon isengin kurirnya Mami, soalnya omnya lucu deh. Terus Pompon ya ajak main loh. Sejak kedatangan Pompon, maminya diperhatiin terus sama Pompon. Maminya ngapa-ngapain dan jalan kemana aja diliatin terus sama si Pompon. Awalnya sempet risih karena nih anak kok ngeliatin terus sih. Lirikan matanya itu agak ya gitu deh, galak. Jadi ya gini, Pompon awal-awal jadi anak Mami. Awalnya anaknya galak, iseng, ngomongnya juga to the point, gak suka basa-basi. Bisa dibilang juga anaknya tegas dan power atau energinya itu kuat. Nah, pada awal ketemuan Caca, Pompon gak begitu suka sama Caca. Bukan gak suka karena marah ya, tapi Pompon merasa Caca itu cengeng dan manja. Dikit-dikit Mami, apa-apa Mami, Caca juga sensitif. Udah itu cengeng lagi kata si Pompon. Pada awal mulanya mereka berdua ketemuan itu diam-diaman satu sama lain. Kalau menurut Caca, dia bilang Pompon itu galak, jutek, agak sedikit sombong dan gak banyak ngomong. Walaupun Pompon itu umurnya jauh lebih kecil dibandingkan Caca, tapi Pompon lebih mandiri dan tidak manja seperti Caca. Awal-awal agak sedikit kesulitan untuk Mami mendekatkan mereka berdua karena sifat mereka berdua itu sangat berlawanan. Mereka berdua tidak berantem, tetapi Caca merasa kok dengan kedatangannya Pompon ini kasih sayang Mami jadi terbagi ya. Sifat Pompon itu bisa dibilang agak preman. Yang dimaksud preman itu bukannya jahat ya. Misalnya waktu Mami harus pergi ada urusan keluar rumah, Mami bilang sama semuanya, kalian main di rumah ya, jangan ada yang ikut Mami karena Mami pergi untuk urusan. Tapi si gemoy Ponponnya Mami dibilang gak boleh ikut, tahu-tahu ikut dengan sendirinya. Kemanapun Mami pergi dibilang gak boleh ikut, pasti tiba-tiba ikut sendiri. Jadi setelah itu Mami tahu Pompon ikut gak bilang-bilang, Mami mulai nih titip pesan dengan yang wanita-wanita dewasa. Setiap kali Mami pergi, Mami selalu bilang dengan yang dewasa, tolong bantu jaga anak-anak di rumah ya, supaya pada gak bandel juga gak keluar rumah sembarangan. Kalau Mami ingat titip pesan dengan yang dewasa, Pompon gak pernah ikut. Tapi kalau Mami lupa satu kali aja,
aja ini anak pasti ikut. Sifatnya Pompon itu lebih ke galak, tegas, gak banyak basa-basi. Anaknya berani dan juga cuek, agak sedikit bandel dan suka ngerjain ya kayak si Caca salah satunya, dan suka banget ngeledekin anak-anak yang lain. Pompon bukannya jahat ya atau bandel, tapi ini anak cuma iseng aja. Tapi perlahan-lahan Mami ajarin Pompon tidak boleh seperti itu ya, karena kita semua ini keluarga. Seiring waktu akhirnya mereka bisa main bersama. Jadi ya gitu ya, sedikit cerita tentang si preman ciliknya Mami, si gemoynya Pompon. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, aku serahkan kembali kepada kalian semua. Aku tidak memaksakan untuk kalian mempercayai dan mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Luktep, dan juga Gumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen yang positif, dan juga di share ya. Terima kasih.